Oke, kita simak perbincangan Genta Bangsa kali ini. Dan jangan lupa like dan subscribe ya. Oke guys, pada saat ini kita sedang berkumpul dan bersama-sama, dan kita di sini sangat bangga sekali tergabung dalam komunitas Genta Bangsa. Mungkin banyak teman-teman yang belum tahu sebenarnya Genta Bangsa itu apa dan visi misi kita di sini itu apa aja. Dan kali ini saya sudah bersama dengan kawan-kawan saya yang tergabung dalam komunitas dan juga salah satu YouTuber keren kita. Di sini ada Mbak Risa juga. Dan di samping Mbak Risa di sini ada Mas Rinto yang merupakan salah satu orang tua yang mempunyai anak dan anaknya juga turut meramaikan komunitas Genta. Dan di tengah sudah ada bapak kita yang wow banget. Halo, apa kabar Bang Beng? Alhamdulillah. Baik ya, sehat selalu ya. Semangat ya kita malam hari ini ya. Dan di samping saya di sini ada Mas Ari, merupakan salah satu anggota dari Seni dan Budaya. Dan saya sendiri, saya Sheila Tresya. Saya di sini sebagai ketua dari Seni dan Budaya. Dan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol kegiatan apa saja yang sudah kita lakukan dan kedepannya seperti apa. Nah, Bang, tadi kan kita habis ngerjain video klip nih. Memang sih tujuannya adalah mengangkat Genta juga, dan salah satu grup band yang legend juga ya di tanah air, namanya LKC. Sebenarnya kenapa sih band LKC ini tujuannya dinaikkan kembali dan kemudian melibatkan Genta, itu ceritanya kayak gimana Bang? Oke. Ada message moral sebenarnya di situ yang saya mau angkat, bahwa ada di mana siklus manusia tuh ada di atas dan ada kadang di bawah. Nah, dalam proses perjalanannya LKC adalah satu grup band yang dulu di era tahun 2008 itu cukup terkenal. Booming deh ya, bukan terkenal cukup lagi ya. Iya, booming. Lagu-lagunya merajai kayak hits lagu cinta. Radio ya. Yes. Di ibu kota, bahkan di program acara musik TV macam-macam ya. Itu selalu muncul gitu. Bahkan untuk live performing sendiri yang saya tahu antusias dari masyarakat, terutama anak muda, cukup bisa dibilang interest dengan warna musiknya LKC. Nah, kemudian beberapa bulan lalu saya mendengar dari teman saya Ari. Ya. Nah, ternyata ada hal yang saya sebenarnya tidak tahu. Saya kenal LKC sudah cukup lama sebenarnya. Cuma saya tidak tahu bahwa ada persoalan di dalam LKC. Persoalannya adalah salah satu tim andalannya itu sakit. Bang Ibnu ya? Ya, El Ibnu ya. Ya, semoga bisa sembuh. Nah, dari situ ada informasi ke saya bahwa tim LKC ini ternyata persaudaraannya cukup tinggi nih. Dia ingin berbagi untuk bisa berkontribusi dengan salah satu personilnya yang pernah mengangkat LKC. Nah, itu kan artinya punya message moral nih yang harus juga bagi teman-teman Genta juga harus sama nih seperti itu. Jangan cuma LKC seperti itu. Genta pun juga menggaungkan itu, bukan cuma ke komunitas Genta, ke masyarakat secara umum. Lewat apa? Lewat message-message yang mungkin bisa kita buat nanti di lapangan. Seperti cerita Mbak Syira tadi, ada perhatian dengan pandemi COVID, kita berbagi dan segala macam. Oke, singkat cerita bahwa saya membuat sebuah konsep ini yang kebetulan saya, Ari, adalah bagian dari Genta dan sekaligus ingin mengangkat nih bahwa ada komunitas yang bukan cuma peduli di hal-hal sosial, tapi ini lebih kepada bicara tentang Indonesia nih. Secara luas lagi Karena Genta ini kan gerakan cinta tanah air. Nah, artinya saya juga ingin mengajak teman-teman di luar dari Genta itu untuk cinta tanah air. Makanya video klipnya LKC kita coba ada message-nya juga. Ada message-nya, ya. kita perkenalkan lah ambience dan bersejarah gitu loh. Itu yang mungkin saya coba angkat itu lewat masukan dari Ari. Mungkin Ari bisa menjelaskan lebih detail kira-kira gimana tuh rasanya tuh antusiasnya dari awal konsepnya. Itu pertama yang bikin konsep siapa sih? Akhirnya bisa jadi ceritanya tuh lumayan ya, kalau menurut aku ngena banget di hati gitu. Ya kan di Genta Cafe sendiri ini ya kan emang udah berjalan, terutama dari musik ya. Ada live show di sini, terus kemarin ada agenda juga untuk membantu musisi yang terdampak COVID itu kan.
dari sisi pendapatan kan kita musisi itu Banyak sangat banyak terpukul sekali. pengaruh sekali. Di sini kemarin juga ada agenda itu, jadi ada donasi. Nah itu donasi itu untuk menyalurkan musisi yang benar-benar membutuhkan. Kita care banget ya. Iya, kita kayak atmosfernya memang semangatnya di situ, semangatnya di musik khususnya ya. Nah kebetulan ada saya juga personil kasih, terus kebetulan juga sekarang lagi viral beritanya tentang El Ibnu itu yang lagi sakit, angkat aja El kasihnya kembali gitu kan. Karena setelah kita ngumpul juga, setelah kita jenguk Ibnu di panti jompo itu, Yang kemarin awal itu yang sempat viral di media ya. setelah ketemu itu malah Ibnu juga mendukung untuk El kasih lahir kembali lah. Reborn gitu ya. Istilahnya. Nah terus saya diskusi sama Pak Richard yang kebetulan juga mengelola Genta Cafe di sini, terus diskusi juga dengan Mas Beng yang sebagai sineas ya, maksudnya yang Di balik layar. di bidang videografi lah gitu. Nah, Mas Beng juga punya tim gitu, akhirnya kita coba berkolaborasi antara Genta Cafe dari pihak videografernya, sutradaranya, dan saya sebagai musisi mewakili El Kasih gitu. Nah, akhirnya terciptalah acara ini buat video klip itu. Nah, tujuannya itu ya selain tadi yang Mas Beng udah jelaskan, ada misi untuk mengangkat Genta dan Pusjarah, dan juga jadi banyak sekali manfaatnya dari kita bikin ini. Selain itu kita juga bisa membantu perjuangan El Kasih sendiri. Iya. Sama-sama memperjuangkan ya. Jadi sekali gerak kita sudah membangkitkan dua belah pihak ini ya. Saya berharap untuk El Ibnu juga jadi lebih bersemangat lagi untuk Optimis dan kita doain semoga dia juga bisa sembuh lagi gitu kan. Harapan yang baik buat beliau ya. Ya. Nah, kita sudah berbicara mengenai latar belakangnya nih dengan Mbak YouTuber ya. Tentunya Mbak YouTuber satu ini kok jadi Mbak YouTuber, Mbak Risa. Mbak Risa tentunya ada suatu hal yang menarik sehingga yang dari pagi sampai malam hari mantengin pembuatan video klip. Sebenarnya apa sih yang menarik hati Mbak Risa sampai benar-benar nggak ada capeknya dan dengan semangat, bahkan dia tuh kayak seperti ada rasa yang hasrat yang ingin disampaikan kepada pemirsa di YouTubernya. Kira-kira apa sih yang ingin dicari tahu oleh Mbak Risa? Shoot. Ya Mbak, apa sih? Jadi hari ini aku belajar satu hal yang baru banget, bahwa ternyata di El Kasih itu persaudaranya tuh luar biasa, amazing banget. Itu hal yang langka banget zaman sekarang, dan ternyata itu semua ini bisa terjadi semua ini karena Genta gitu loh. Dan Genta menurut aku tuh hebat banget ya. Maksudnya aku pernah dengar kata-kata bahwa bangsa yang hebat adalah bangsa yang menghargai sejarahnya, bangsa yang menghargai pahlawannya gitu. Dan itu sesuatu yang harus kita bangun. Dan tadi aku dengar ya ternyata dari kayak anak SMP, dari sampai yang milenial gitu, itu luar biasa banget. Apalagi sekarang sebenarnya jujur kalau menurut aku sekarang bangsa kita sebenarnya mentalnya lagi jatuh tuh. Jadi agar bangsa ini bisa bangkit, satu-satunya cuma nasionalisme aja gitu yang bisa kita bangkitin, dan itu amazing banget, luar biasa. Ada suatu hal yang ingin disampaikan seperti itu ya, Iya. antusias Iya, kebersamaan dan kita mengingatkan bahwa ini kita mempunyai sejarah yang hebat loh, Iya. yang perlu diingat sampai mungkin nanti akan diwariskan lagi kepada anak cucu Iya, berikutnya betul, dengan betul. cara yang mungkin ya sesuai dengan perkembangan zaman seperti itu ya guys. Benar. Dan gimana nih dengan ayah mendukung, mensupport anaknya bisa ikutan berkecimpung di Genta, itu ceritanya gimana? Bisa akhirnya bersama-sama dan ternyata asik banget ternyata di komunitas ini. Bisa ceritain Tadi yang nggak? dikatakan 100% betul. 100% betul, Yang mana? asik. Jadi konsep Genta, sebetulnya sih dari kata-kata Genta aja, siapa sih yang nggak cinta tanah air sebenarnya gitu kan. Apalagi sekarang Genta itu punya wadah, ya. Wadah yang menginspirasi anak-anak muda dalam seni ataupun dalam ada yang lain-lainnya mungkin kan. Itu luar biasa. Emang anaknya ikut apa sih bang? Belum tahu nih semuanya Oh, iya. nih. Apa Iya, sih? iya. Terlibat apa ya? Jadi anak kami ini sebetulnya pernah ikutan di audisi-audisi di TV swasta gitu kan. Ternyata saya nilai sih hanya cukup di situ. Hanya di Artinya situ anaknya aja. punya bakat di Hanya cukup di situ. Sampai di situ. Nah, tetapi dalam Genta ini ketika kita ikut kegiatan Genta, pengembangannya sangat luar biasa.
dan dapat income loh. Wah, Dapat income loh. Biasanya dapat income. ini dicari ujung-ujungnya ya. Hasil dari cinta. Kan cinta dulu. Jadi Rezeki luar biasa mah datang kegiatan yang Genta berikutnya ini. ya. Kegiatan Genta ini, saya bilang mungkin message-nya kalau siapa yang nggak cinta tanah air gitu kan. Kalau saat ini ada pemuda-pemudi di seluruh Indonesia yang punya bakat atau talents tertentu, bolehlah gabung sama kita. Ayo kita kembangkan Genta ini yang disponsori dari Pusjara. Pusjara juga ya Iya. sini. Di sini kegiatannya sangat positif. Intinya kami orang tua, kenapa sampai ada malam-malam di sini juga ya? Karena kegiatan positif, saya akan selalu mendukung itu. Ya, jadi ada sesuatu yang baik dan yang mungkin juga merupakan didikan juga ya, secara nggak langsung Betul. juga ya, belajar juga. Anaknya sendiri Anaknya. ibarat pernah nggak bertanya setelah masuk Genta dia semangat nggak ada di komunitas? Sangat semangat sekali. Kalau anak itu sangat semangat sekali. Ini salah satunya Kak Aribias juga yang membimbing anak kami di sini sehingga akhirnya anak kami bisa lebih berkembang dalam talentsnya gitu ya. Ya itulah luar biasa. Itu luar biasa. untuk urusan musik ya, musik. musik. Karena Ya. apa aja sih di Genta ini untuk bicara budaya? yang Budaya dilakukan? itu mungkin ya, jadi sini kita memberikan kesempatan kepada teman-teman yang masih berjiwa milenial. Milenial itu ya dalam artian yang masih sekolah ya, usia-usia sekolah, dan yang tidak menutup kemungkinan yang merasa usianya sudah 40 tapi jiwanya milenial, monggo mungkin juga bisa memberikan seperti apa sih, sesuatu seni dari teman-teman semuanya. Mungkin teman-teman juga bisa membuat suatu musik yang di packaging kekinian tapi bertema nilai-nilai sejarah, lagu, suara kalian juga kalian bisa menciptakan, mengkomposer suatu lagu yang bertemakan nasionalis juga ya, tentunya disesuaikan dengan perkembangan zaman pada saat ini. Dan kita juga tidak menutup kemungkinan mungkin dari daerah-daerah kan sekarang ini kan banyak banget kan ya, dari Manado, dari Bali, dari Medan. Wow, kita nih hebat sekali ya. Kenapa enggak sih kita menyumbangkan kebudayaan yang kaya akan unsur-unsur kedaerahannya ini ditunjukkan gitu. Dengan adanya kemampuan kalian, kita percaya pemuda-pemudi sekarang ini luar biasa hebat, jenius. Bahkan dalam bermusik pun mereka kadang-kadang kita kaget loh. Kayak ada kan salah satu video yang viral kan, dan itu kita tidak, iya viral banget ya. Dan kita menyatakan bahwa orang-orang sekarang ini, milenial sekarang cerdas luar biasa. Jadi kita di sini bisa membantu menampung kalian yang mempunyai karya, kalian yang mempunyai semangat. Bahkan kadang-kadang ada yang bilang, "Kak, aku nggak punya uang, aku nggak punya modal." Jangan pikir itu dulu. Yang penting karya kalian dan semangat kalian. Nanti kita di sini akan membantu mengasah dan memberikan saran masukan untuk kedepannya. Tentunya ini merupakan suatu contoh untuk teman-teman lainnya memberikan talenta seperti itu. Ya, mungkin saya sedikit nambahin Oh iya, dalam silakan, arti kata. Bang. Ya, kebetulan saya juga bagian dari Video kelompok- klip. Bukan video klip, Iya. sebenarnya saya adalah filmmaker. Ya, filmmaker All juga. everything tentang audiovisual. Nah, dalam hal ini saya berbicara bahwa apa yang menjadi ide kreativitas terkait dengan kecintaan akan tanah air itu tidak cuma digambarkan dalam sesuatu yang sifatnya historical. Karena bicara pahlawan itu sebenarnya sangat universal. Bukan mengangkat senjata ya. Ya, bukan cuma ya kita Iya. juga mengingat Iya. walaupun tadi satu message dari Mbak Risa berbicara bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarahnya. Yes. Itu sangat benar. Tapi paling tidak untuk menjadi seorang pahlawan saat ini apapun bisa terjadi. Misalnya dia kreatif di bidang audiovisual atau cerita pendek, dia bisa menceritakan tentang Film ya. ya, dia bisa menceritakan tentang seseorang yang sangat bisa membawa manfaat bagi lingkungannya, itu juga pahlawan. Ya. Artinya secara pahlawan ini Genta menampung inspirasi kreativitas masyarakat Indonesia, terutama anak-anak yang milenial ya, supaya tidak bergeser akan cinta tanah air. Ya. Bukan begitu? Baik teman-teman semuanya, mungkin cukup sampai di sini aja sharing kita mengenai komunitas Genta dan apa saja yang kita lakukan, visi misi kita semoga tersampaikan untuk teman-teman semua yang ingin berkarya. Dan aku tidak lupa mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya untuk teman-teman yang ada di sini. Mbak Risa, sukses selalu ya buat vlogernya ya. Kita harus buat dia ya. Iya, Cepat. dan
Pak, thank you ya Pak ya Sama-sama. sudah memberikan support kepada Iya. anak-anak dan juga kepada teman-teman di Genta, Bang Beng juga yang nggak pernah ada capeknya. Tadi sempat kolaps tapi ternyata aku bisa, I can do it pokoknya ya. Yaudah, namanya kalau kawan kita yang pantang menyerah ya, menyerah dengan keadaan. Pokoknya apapun yang terjadi harus tetap semangat. Bang Ari, thank you banget Ya, sudah sama-sama. support, dan teman-teman semuanya yang ingin bergabung silakan aja langsung hubungi kita di sini nanti. Nah, di bawah ya. ini. Pokoknya kalian akan menjadi bangsa yang luar biasa, pemuda milenial yang hebat. Sampai di sini dulu. No story, no future. Dadah. Bye.